Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha. Saudara-saudara, dalam hal ini adalah mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta. Saat ini kita akan bertemu pada materi kita yang saat ini yaitu astronomi dan astrologi Hindu. Astronomi dan astrologi Hindu merupakan suatu mata kuliah yang kebetulan dipercayakan kepada saya, Dr. Anda Anak Agung Kapuspa, untuk mengampunya. Baiklah sebagai gitu, artinya perkuliahan awal gitu. Sebelum kita bertemu dalam media yang berbeda, misalnya lewat Zoom, mungkin Zoom lewat misalnya kita bisa hybrid, misalnya kita bisa luring. Saya ingin memberikan sedikit gambaran di awal. Apakah astronomi dan astrologi Hindu itu? Sebagaimana kita pahami bahwa astronomi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti bintang, planet, galaksi, dan fenomena alam lainnya. Ilmu astronomi ini berfokus pada pengamatan, pemodelan, dan pemahaman tentang alam semesta berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Dan juga menggunakan metode ilmiah. Jadi pembuktiannya itu bersifat ilmiah. Sedangkan astrologi adalah ramalan-ramalan atau praktik yang berusaha untuk memahami dan memprediksi peristiwa apa yang akan terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap manusia dan kehidupan di alam semesta ini dalam kesehariannya. Hal ini tentu didasarkan pada posisi dan gerakan benda-benda langit seperti bintang dan planet tersebut. Misalnya ketika ada orang-orang tua dulu mengatakan bahwa ada bintang kukus setiap pagi gitu. Ada sebuah planet yang mengeluarkan awan gitu. Ketika ada planet tersebut, maka para orang tua itu sudah berpikir ini sifte apa? Ini pertanda apa yang akan terjadi? Nah, itulah yang disebut dengan astrologi. Sedangkan astronomi itu diteliti, baik misalnya teleskop dan lain sebagainya. Saudaraku dalam Dharma yang mungkin berkenan untuk kita belajar bersama, mengapa kita harus belajar astronomi dan astrologi Hindu? Masyarakat secara umum memiliki suatu pandangan kosmis bahwa kehidupan ini dipengaruhi oleh proses peredaran bumi dan planet-planet atau tata surya lainnya yang ada di alam semesta ini. Jadi galaksi, planet-planet itu sangat besar pengaruhnya terhadap manusia juga isi alam semesta ini. Pandangan kosmis ini memberikan atau mendasari hubungan harmonis antara unsur-unsur makrokosmos dengan unsur-unsur mikrokosmos guna mewujudkan keseimbangan hidup yang sejati. Selanjutnya, apakah astronomi dan astrologi Hindu itu? Astronomi Hindu juga merupakan ilmu yang mempelajari benda-benda langit, bintang, matahari, galaksi, dan fenomena lainnya. Namun sumber ajarannya tersurat dalam kitab suci Weda, juga pustaka-pustaka lainnya yang dimiliki oleh umat Hindu. Dalam kitab suci Weda, astronomi Hindu merupakan batang tubuh daripada Weda, sehingga disebut dengan Weda Angga atau Wedangga. Saudaraku dalam Dharma, rekan-rekan karya siswa, mahasiswa yang sangat saya hormati, sumber ajaran astronomi juga astrologi Hindu sebagaimana kita pahami dan sudah saya sampaikan tadi adalah kitab suci Weda. Astronomi bahkan merupakan bagian dari batang tubuh Weda, sehingga disebut dengan Wedangga. Namun demikian sebaiknya kita lihat dulu kilas baliknya sedikit, bahwa Weda dipilah menjadi dua bagian besar, yaitu Shruti dan Smriti. Shruti itu terdiri dari Rigveda Samhita, Yajurveda Samhita, Samaveda Samhita, Atharvaveda Samhita. Sedangkan Smriti terdiri dari Wyakarana, Siksa, Nirukta, Jyotisa, Kalpa, dan Janda. Pada bagian siksa, siksa itu adalah ilmu tentang punetika. Isinya memuat tentang petunjuk
bagaimana cara yang tepat dalam mengucapkan mantra sebagai baik melalui tinggi rendahnya tekanan suara kita. Karena syair-syair Weda itu harus dilafalkan sesuai dengan iramanya atau lagunya. Hakikatnya siksa merupakan petunjuk tentang tata cara yang tepat dalam mengucapkan mantra serta tinggi rendahnya tekanan suara. Wiyakarana adalah merupakan suplemen karena dia memuat tentang pengertian tentang tata bahasa. Karena tanpa pemahaman tata bahasa yang baik dan benar, sehingga sulit untuk memahami apa sesungguhnya pesan yang disampaikan oleh kitab suci Weda tersebut. Apa seruan ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa terhadap manusia dan seisinya tentang bagaimana seharusnya melakukan hidup ini. Canda atau lagu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana kita memahami atau membaca mantra-mantra suci tersebut. Karena Weda secara khusus terikat dalam taraf pembacaannya. Ada yang disebut dengan canda Tristub, ada yang disebut dengan Anustub, ada yang disebut dengan Bangkit, gitu. Nah, dalam canda-canda tersebut ada aturan tersendiri. Guru lagunya bagaimana, gitu. Itu yang dibahas dalam canda. Yang keempat adalah nirukta atau sinonim. Nirukta ini membahas tentang penafsiran autentik mengenai kata-kata yang terdapat dalam Weda. Yang kelima inilah baru geodisa atau astronomi. Nah, astronomi ini yang memuat pokok-pokok ajaran tentang planet-planet, galaksi, dan juga batang daripada isi alam semesta ini. Bulan, bintang, kemudian matahari sebagai porosnya. Selanjutnya yang keenam adalah kalpa. Kalpa itu adalah isinya banyak bersumber pada kitab-kitab Brahmana dan sedikit pada kitab mantra. Memuat berbagai ajaran mengenai tata cara melakukan upacara yadnya. Mungkin secara luas adalah bagaimana melakukan yadnya. Kemudian bagaimana kita melakukan penebusan dosa. Kemudian bagaimana kita berbakti. Itu yang dibahas di dalam kalpa. Jadi rekan-rekan karya siswa dan mahasiswa yang sangat saya hormati, itulah batang tubuh daripada Weda yang kita sebut dengan Wedanga. Nah, disitulah salah satunya batang tubuh Weda itu, disitulah terdapat yang disebut dengan geodisa. Sehingga geodisa ini merupakan ilmu penting gitu bagi harus dipahami oleh umat Hindu. Ya. Intinya geodisa tergolong Weda Semerti. Merupakan kelompok Wedanga yang berarti ilmu astronomi atau astrologi di Indonesia. Sedangkan kalau di Bali dikenal dengan istilah Wariga. Di Jawa dikenal dengan istilah Primbon. Ya, istilah Wariga ini kurang populer di India. Istilah yang biasa digunakan oleh teman-teman kita, saudara kita, umat Hindu di Indonesia, di India adalah geodisa. Ya, demikian. Mungkin bagaimana pemahaman dan bagaimana implementasi ajaran-ajaran daripada geodisa ini kalau kita lihat dalam kehidupan masyarakat Hindu. Misalnya di Jawa itu masih ada yang menulis, mungkin kan bisa saya jadi promosi Ada sebuah film yaitu di Netflix itu membahas tentang Primbon, sehingga ada di dalam film itu disebutkan gimana nari watak seseorang sesuai dengan nari lahirnya. Dan di sana dijelaskan bahwa apa yang tertulis di sana dimulai ramalan-ramalan orang itu, dan itu adalah suatu kebenaran. Rekan-rekan karya siswa yang saya banggakan dan sangat saya hormati, Nah, khususnya ini mengenai pengertian Wariga yang kita pahami di Bali. Apa sih Wariga itu? Apakah turunannya begitu saja? Bapak Bambang Gederawi mungkin tidak ada yang tidak tahu karena beliau sangat terkenal. Beliau adalah seorang tokoh yang menulis tentang beberapa kalender gitu. Sehingga beliau sangat dihormati walaupun beliau sudah tidak ada Bapak Bambang Gederawi mengatakan bahwa Wariga itu berasal dari kata wara atau hari
Ika sama dengan itu. Sehingga wariga berarti ilmu yang membahas tentang hari baik atau hari yang kurang baik untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Sedangkan di Dapedana Okat Lago menjelaskan bahwa wariga adalah sebuah kata dasar yang merupakan suatu ilmu tentang membahas tentang hari yang baik atau kurang baik untuk melaksanakan yatnya. Bapak Ketut Guang ya memberikan pengertian bahwa wariga berasal dari kata wara tambah i tambah ga. Wara juga berarti mulia, i artinya menuju, ga artinya jalan. Dengan demikian, menurut Bapak Ketut Guang, wariga adalah jalan menuju yang mulia. Mungkin singkatnya jalan untuk menuju ke kemuliaan. Sedangkan di dalam kitab Wariga Gemot disebutkan bahwa kata wariga itu berasal dari kata wa yang berarti terang, ri yang berarti ujung atau puncak, sedangkan ga berarti badan. Wariga adalah ujung atau puncak badan yang terang. Dalam hal ini dapat mencapai sinar suci dalam diri sendiri, menghidupkan sang jiwa yang ada di dalam diri maksudnya. Orang yang memahami ajaran Wariga Gemot bagaikan badan tanpa wujud, tidak mempunyai pikiran baik atau buruk. Beliau sudah matang dalam kebijaksanaannya. Sedangkan dalam kamus Bali, wariga diartikan sebagai ilmu tentang perhitungan hari baik dan buruk. Bapak Ida Bagus Nama Yugo juga sebagai seorang tokoh yang juga menulis tentang kalender, memberikan pengertian bahwa wara berarti baik, i berarti ke atau menuju, ga berarti jalan. Ya, menurut beliau, wariga adalah jalan untuk menuju yang terbaik gitu. Hakikatnya mungkin secara singkat di sini saya sampaikan bahwa mungkin bisa kita sederhanakan. Wariga itu adalah kitab-kitab atau lontar-lontar gitu, atau yang memuat ajaran tentang perhitungan hari baik dan kurang baik untuk melakukan suatu kegiatan. Namun secara khusus biasanya di sini adalah tentang pelaksanaan upacara yatnya, dan itu yang sangat-sangat besar, agar mungkin harapan mereka apa yang dilaksanakan memperoleh hasil yang maksimal. Rekan-rekan karya siswa yang saya banggakan, dengan memahami bahwa tentang apa itu wariga, jadi kita juga paham apa tujuan kita mempelajari wariga. Pertama, dengan memiliki pengetahuan tentang pemaknaan ajaran wariga dalam keseharian, maka kita akan dapat memilih apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan pada suatu saat, pada suatu waktu tertentu. Kemudian kita juga dengan mempelajari wariga, kita dapat mengerti dan memahami tentang wewaran, wuku, kemudian dengan mitologinya, uripnya, tempatnya, warnanya, juga terutama dalam hal ini vibrasi yang dipancarkan serta pengaruhnya terhadap diri kita. Dan yang ketiga, dapat mengerti dan memahami tentang tanggal, panglong, sasih, dawuh, sehingga mampu mengkombinasikan dari baik wewaran, wuku, tanggal, panglong, sasih, dawuh, sehingga kita dapat mengolah menjadi sesuatu yang menghasilkan vibrasi yang sangat kuat, sangat baik, sangat besar, memberikan keuntungan pada masyarakat umum. Saudaraku dalam Dharma, rekan-rekan karya siswa yang sangat saya banggakan, di dalam lontar Aji Purwo Basitekramo dijelaskan bahwa jika akan melakukan tugas ngeloko palesrayo, misalnya di sini sang pandito ya, hal pertama yang harus dikuasai adalah wariga. Itu artinya ya. Kedua adalah usada. Usada itu ilmu tentang pengobatan. Agama, bagaimana kita harus berlaku, tuntunan itu. Asta Dasa Parwo, yaitu tentang kitab-kitab Mahabharata. Kosala Kosali, gimana kita menata pembangunan rumah sehingga nyaman dan memberikan fibra yang bagus sehingga kita menjadi suatu penyatuan. Dan tatua kadiatmikan, bagaimana kita harus menjadi orang yang baik. Singkatnya di dalam lontar Aji Purwo Basitekramo ini menjelaskan bahwa pertama-tama harus dipahami adalah wariga. Mengapa demikian gitu? Karena wariga ini merupakan suatu manajemen yang memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita berlaku setiap harinya,
Apa yang baik kita lakukan, mana yang kurang baik. Mana hasilnya lebih besar, mana pahalanya lebih kecil gitu. Jadi hakikatnya belajar wariga itu sangat penting bagi masyarakat Hindu. Seperti dijelaskan di dalam Lontar Aji Purwo Basita Krama. Rekan-rekan saudaraku dalam Dharma, satu hal yang perlu kita pahami juga bahwa dalam pengelolaan padewasaan itu kan tadi sudah kita bahas bahwa padewasaan itu adalah tadi ada wara, ada wuku, ada tanggal panglong, ada sasih. Ini kemudian diolah, diatur sedemikian rupa. Sehingga kita memperoleh kemampuan untuk menetapkan hari yang paling baik untuk melakukan suatu kegiatan. Untuk itu, agar kita bisa mengolah, tentu bahan-bahannya harus kita pahami. Ada suatu rumus yang paling sederhana dalam hal ini, yaitu dina Allah dening dawuh. Ini rumusnya. Dina itu hari waro, dina Allah dening wuku. Itu sederhana, ini rumusnya. Dina itu hari, kemudian wuku. Wuku Allah dening tanggal panglong. Tanggal panglong Allah dening sasih. Sasih Allah dening dawuh. Dawuh Allah dening wetu. Wetu adalah ya Allah dening Sangyang Tridasa Sakti. Jadi wetu itu Allah dening Sang Hyang Tridasa Sakti. Ya, dina sama dengan waro, sama dengan hari. Kalau harinya baik, kalau wukunya kurang bagus. Makanya kita harus mengingat wukunya boleh nggak ya gitu. Jadi kalau wukunya bagus gitu, harinya baik, wukunya baik, tanggal panglongnya bagus nggak ya gitu. Jadi kalau dia penanggal itu kan artinya nambah. Oh berarti bagus untuk memulai suatu kegiatan yang akan mempelajari keuntungan apa, berjualan apa, itu saja. Kalau hari, wuku, tanggal panglongnya bagus, sasihnya bagus nggak ya gitu. Misalnya kalau walaupun semua harinya bagus, wukunya bagus, tanggal panglongnya bagus, tapi kalau sasihnya misalnya adalah malesado, wah apalagi sasih anglawayan, tentunya karena pada sasih malesado juga sasih anglawayan, semua kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat penting, apalagi upacara yadnya, sebaiknya jangan dilakukan. Demikian yang pernah saya. Kemudian kalau misalnya itu baik, sasihnya baik, dauhnya, saatnya. Kalau udah itu bagaimana dengan wetu? Wetu Allah dening Sangyang Tridasa Sakti. Nah di sini kita lihat Sangyang Tridasa Saktinya apa. Ya misalnya kalau kita mengadakan upacara tentang fitriyatnya. Oh kalau pas misalnya astawaronya itu adalah yamo, biasanya sih tidak dipilih. Dipilih tentunya yang bukan hal tersebut. Jadi tidak mengantarkan Cangarwa ke yamo loka. Baik, rekan-rekan saudaraku dalam Dharma, bahwa kita harus juga memahami bahwa baik dari wara, wawaran, wuku, sasih, waparan itu masing-masing itu memiliki mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Dalam hal ini pertama-tama kita akan melihat baik apakah itu tentang wawaran. Kita pahami dulu. Ini kunci yang harus kita pahami dulu. Wawaran itu adalah siklus ya, perputaran ya dalam hal ini. Perputaran daripada planet yang menghasilkan ada yang putarannya siklusnya adalah 3 hari. Dari wawaran ini ada yang 2 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, 6 hari sampai 10. Sehingga disebut dengan dasawara. Baik. Mari kita mencoba mengingat apakah itu daripada dasawara tersebut. Ekawara adalah luang. Dwiwara mengepepet. Triwara pasah beteng kajeng. Caturwara Sri Labo Jaya Manala. Pancawara umanis paing pon uage kliwon. Sadwara tungleh ariyang urukung paniron uas maunglu. Saptawara redite Como Angara Buddha Uraspati Sukra Saniscara. Astawara Sri Indra Guru Iyamo Ludra Brahma Kala Umo. Sangawara Dangu Jangur Gigis Nohan Ogan Erangan Urungan Tulus Dadi. Sedangkan dasawara ya adalah Pandita Pati Suka Duka Sri Manu
manusia, raja, dewa, raksasa. Itulah merupakan bagian-bagian dari Dasawara. Dimulai dari Ekawara, Dwiwara, Triwara, Caturwara, sampai Dasawara. Ekawara siklusnya 1 hari, Dwiwara siklusnya 2 hari, Triwara siklusnya 3 hari, demikian selanjutnya. Bapak dan Ibu, rekan-rekanku, saudara dalam Dharma, teman-teman, rekan-rekan karya siswa semua, itulah PR kita hari ini. Mari kita belajar tentang untuk menghafalkan disebut dengan wewaran. Selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana kita bersama-sama belajar mengolah, mengkombinasikan, sehingga paling tidak kita bisa memberikan petunjuk atau pesan-pesan pada saudara-saudara kita yang bisa digunakan di dalam kesehariannya. Untuk hari ini demikian yang bisa saya sampaikan. Materi nanti bisa dilihat di LMS dan juga nanti kita akan bertemu dalam perkuliahan baik lewat Zoom atau daring. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.